dari 2013 tuh BPS merilis data 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Quran, nggak bisa ngaji lah. Nah kita kalau main sosmed kan kita sering nyebut istilah algoritma gitu. Algoritma gitu. Algoritma sosmed itu udah kayak gimana sih? Nah algoritma itu aslinya lughatul khawarizm, bahasanya al-Khawarizmi. Jadi dulu al-Khawarizmi itu menyederhanakan matematika. Anak kecil itu kan dia bisa gagal menerima nasihat, tapi nggak pernah gagal meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nikmatnya maksiat akan hilang, tinggallah siksanya. Lelahnya ibadah juga akan hilang, tinggallah pahalanya. Daging Talks to Learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama Ustadz Muzamil. Ustadz apa abang nih? Abang. Bang aja deh biar Bang lebih aja. santai ya. Oke, sudah bersama Bang Muzamil. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Benar nggak sih Bang Muzamil, kalau kita sering mendengarkan musik, kita jadi susah menghafal Al-Quran? Kalau dari pengalaman pribadi kayaknya iya sih. Oh gitu. Kalau memang serius mau jadi ahlul Quran, mau ngafal Quran, ya fokus aja sih, lebih maksimal. Oke. Kan namanya fokus itu kalau kita nggak seriusin, terdistraksi kan ya. Iya benar-benar. Kan kita nggak bahas halal haram di sini karena ada khilafiyah di kalangan ulama. Tapi kalau saya pribadi udah fokus di Quran aja deh. Oke. Karena Quran juga nikmat loh sebenarnya. Kan Quran itu bisa kita lantunkan dengan berbagai irama nih Bang. Misalnya setelah kita bahas tajwid, kita bahas tadabbur. Nah, ada yang nikmat dari Quran itu taghani, iramanya. Taghani. Taghani istilahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Bahkan di hadis yang lain ada laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan golongan kami yang tidak bersenandung dengan Al-Quran. Walaupun nanti ada beberapa penjelasan ulama tentang hadis ini, intinya Quran itu bisa kita nikmati. Salah satunya dengan irama. Misalnya ada irama bayati. Saya contohin ya. Boleh. Bayati asli. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayati kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bang Atta, kalau sholat tarawih kan tiap Ramadan. Kalau imamnya tiap rakaat tuh beda-beda iramanya, kira-kira nikmat nggak? Seru nggak? Nikmat. Terus imamnya bisa ngerespon, oh kalau ayatnya temanya begini, pakainya irama ini yang lebih sesuai, mendukung tadabbur, karena imamnya mengerti. Terus kita pun kayak bisa ngerasain nikmat, syahdu, tenang. Nah karena saya memang dai Al-Quran ya Bang Atta, jadi ya udah saya concern di Quran aja gitu. Oke. Mungkin kalau kita lihat dari generasi sekarang, kenapa mereka kan suka lihat TikTok nih. Jadi musik itu kan semakin banyak. Iya. Sedangkan kalau musik TikTok itu diganti sama musik Al-Quran, bisa jadi kalau momennya bagus dia jadi bagus. Tapi kalau momennya misalnya mereka lagi marah-marah, tiba-tiba dia masukin sound effect Quran, ataupun mereka pengen nari, tiba-tiba masuk Quran, kan agak takutnya mungkin ya apa sama Kurang Al-Qurannya pantas nggak ya. sopan Iya. gitu. Gimana menurut Ustadz? Apa jadinya penggantinya buat anak-anak muda yang ingin memakai back sound gitu kalau selain musik? Sekarang udah banyak sih sound voice only yang acapella gitu udah banyak sebenarnya. Oh, yang instrumental humming muslim Yes. gitu ya. Iya. Oke. Kalau itu lebih baik ya? Itu lebih aman lah. Lebih aman. Oke. Lebih aman. Sekarang ini kan kebanyakan, tadi aku ngobrol sama
Mas Muzamil di bawah, katanya kebanyakan orang sekarang ini 2/3-nya buta huruf Quran gitu ya Ya, di Indonesia. di Indonesia. Ini Ada benar. datanya dari 2013 tuh BPS merilis data 65% umat Islam di Indonesia buta aksara Quran, nggak bisa ngaji lah. Terus ada lagi data 2021 dikeluarin sama DMI, masih kurang-kurang lebih 2/3 lah, masih dominan banget. Jadi kalau ada 3 muslim di Indonesia, 2 di antaranya itu nggak bisa ngaji. Ah, Padahal Quran itu kan kitab suci kita, petunjuk hidup kita. Ini baca aja nggak bisa, apalagi kita memahami terus mengaplikasikan dalam kehidupan. Gimana coba? Masya Allah. Nah, karena mungkin begini ya Mas, banyak kan orang ngerasa oh baca Quran itu nanti dia jadinya guru ngaji atau apa, kadang-kadang ya di persepsi orang. Padahal kan kalau zaman dahulu ya, penghafal-penghafal Quran ini kan kita ngelihatnya kayak seorang pengusaha besar, seorang yang banyak membantu orang, seorang dermawan. Seperti Nabi Muhammad aja kan Quran hidup ya dibilang. Quran yang berjalan. Quran yang berjalan gitu ya. Kan kita lihat bagaimana sepak terjangnya, karirnya yang luar biasa. Seorang ahli strategi. Bahkan bisa dibilang salah satu pengusaha paling sukses di kota Makkah dan Madinah gitu ya. Nah kalau kita lihat sahabat-sahabat yang top-topnya juga kayak Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Beliau tuh kita semuanya penghafal Quran tapi kita dengarnya kayak nama ini tuh nama-nama hebat. Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman yang kita dengar sebagai salah satu pengusaha yang dermawan, banyak membantu orang, mungkin banyak bahkan yang dibantu dibangunnya itu untuk Islam yang ada sekarang. Ali bin Abi Thalib. Bagaimana di Indonesia ini ataupun di umat sekarang ini kita anak-anak muda menghafal Quran tapi tetap bisa jadi pengusaha, tetap bisa jadi dokter hebat, tetap bisa jadi pemimpin yang luar biasa. Bagaimana menurut Ustaz? Bang Atta tahu nggak Quran yang Allah turunkan pertama kali buat Nabi Muhammad SAW itu surah apa, ayat apa? Wahyu pertama nih. Nah, apa itu Ustaz? Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu loh perintah pertama yang Allah perdengarkan kepada nabinya. Iqra', bacalah. Nah sekarang hari ini umat Islam meninggalkan perintah pertama itu. Makanya kita jadi umat yang tertinggal, hari ini tidak mendominasi dunia. Nah baca Quran aja masih banyak yang belum pada bisa. Terus gimana kita bisa jadi pemimpin yang hebat, jadi inovator, jadi inventor, penemu ini itu, jadi inovator gitu. Kalau kita kembali ke zaman Rasul dulu ya, kan Rasul SAW sendiri kan ketika Quran turun adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Dan ini jadi bukti bahwa Quran gak mungkin karangan Nabi, gak mungkin dibuat-buat sama Rasulullah. Ya ketika Quran turun aja gak bisa baca kok, berarti kan belum pernah baca kitab sebelumnya, belum pernah baca Injil, belum pernah baca Taurat. Turun Quran yang memang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yang di dalamnya itu ada petunjuk, ada panduan. Quran itu isinya sepertiganya untuk memperbaiki diri, sepertiga lagi memperbaiki masyarakat, sepertiga selanjutnya untuk memperbaiki peradaban. Itu step by stepnya tuh. Kurikulum Quran dari mulai turun surah Al-Alaq tadi sampai wahyu terakhir turun. Nah itu 3 tema besar. Jadi kalau bicara Quran Bang Hatta bukan hanya ritual aja, bukan hanya dibaca aja, tapi benar-benar jadi petunjuk dalam kehidupan. Coba bayangin Rasulullah itu kan berdakwah di Mekah terus hijrah ke Madinah. Itu kan gurun pasir tandus. Gak ada hasil bumi, gak ada hasil alam sama sekali. Sehingga 2 imperium dunia saat itu, ada Romawi dari barat, ada Persia dari timur, gak minat buat menjajah Jazirah Arab. Karena gak ada sumber dayanya. gak ada sumber dayanya. Beda dengan hari ini, ada migas. Ada minyak. Yes. Jadi Timur Tengah itu menarik hari ini. Tapi kalau dulu belum bisa dieksplorasi kan migasnya. Ya paling cuma ngandalin pertanian aja. Karena belum pakai mobil. Peternakan, kan? betul gitu. Jadi Pesawat. Jazirah Arab itu gak dipandang sama sekali sama Romawi dan Persia di masa itu. Sehingga ketika Nabi terakhir muncul di sana, lalu membangun sebuah peradaban Islam yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Kata para ulama, kan Rasul berdakwah 23 tahun, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Dalam waktu kurang lebih 30 tahun,
itu bisa mengalahkan dominasi dua imperium itu. Bahkan Persianya runtuh, Romawinya dipukul mundur, kemudian berkembang peradaban Islam yang luar biasa dengan segala kemuliaannya, dengan segala kehebatannya. Itu kan nggak bukan kalau bukan dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuknya, dengan Quran, dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi Nabi itu berdakwah memperbaiki bukan dari nol, tapi dari minus. Karena kan masyarakat Arab jahiliyah dulu kan namanya jahiliyah gitu loh. Yang ya membunuh, berjudi, mabuk-mabukan, perzinahan, itu kan hal yang biasa banget. Nah, Rasulullah memperbaiki kondisi itu step by step tentunya, bertahap gitu ya. Ini yang diperbaiki manusianya dulu. Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Ayat Quran yang turun itu simple-simple. Ayatnya pendek-pendek, isinya tentang surga, neraka, kabar gembira, peringatan, kisah umat-umat terdahulu. Tujuannya buat nguatin iman. Jadi dikuatin dulu dari dalam, diinstal dulu tauhid gitu ya. Nah, setelah hijrah ke Madinah baru turun syariat, aturan, perintah, larangan. Termasuk kita nih di bulan Ramadan kan berpuasa nih. Perintah puasa turunnya tahun 15 kenabian atau tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah itu 15 tahun nggak ada syariat puasa wajib di bulan Ramadan. Nah, jadi pembebanan syariat itu ada step by stepnya. Nah, sehingga orang-orang itu, para sahabat dulu nggak trauma dengan syariat. Ketika imannya udah kuat, terus Allah perintahkan ini itu, para sahabat jawab, qalu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Kenapa hari ini kita kok malas ngaji? Buat apa sih saya baca Quran? Nggak semangat buat sholat gitu ya. Terus nggak termotivasi buat puasa dengan benar, ibadah lah secara umum. Kenapa kurang motivasinya? Itu pasti imannya yang bermasalah. Kan iman itu ada level-levelnya ya. Level keyakinan kita sama Allah itu sekuat apa sih? Nah, itu sangat menentukan gimana kita menjalankan agama ini. Gitu. Makanya kalau kita melihat hari ini 2/3 umat Islam di Indonesia nggak bisa baca Quran. Jangan-jangan mereka nggak tahu kalau baca Quran itu se-urgent itu, sepenting itu. Karena itu merupakan perintah pertama sebelum kita bicara yang lain-lain tuh ya, membangun peradaban. Karena dulu Rasul kan membangun peradaban Islam dimulai dari kota Madinah yang wilayah pengaruhnya sampai 1/3 dunia. Itu kan semua ahli kalau dicari ada tuh di sana. Semua ahli itu dan mereka itu orang-orang Quran semuanya. Orang-orang yang dekat dengan Quran. Terus di masa-masa selanjutnya misalnya dinasti Umayyah, di masa-masa selanjutnya di zaman Khulafaur Rasyidin, lanjut dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu kan puncak peradaban Islam tuh. Ilmu pengetahuan berkembang pesat luar biasa. Sebut aja misalnya ada ilmuwan namanya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Itu ahli matematika. Ya, dia menulis kitab namanya Al-Jabru wal Muqabalah. Nah, kita tuh guys, ada yang tahu kan? Aljabar pasti kita belajar di sekolah kan? Nah, kita kalau main sosmed kan kita sering nyebut istilah algoritma gitu. Algoritma gitu. Algoritma sosmed itu udah kayak gimana sih? Nah, algoritma itu aslinya lughatul khawarizm, bahasanya Al-Khawarizmi. Jadi dulu Al-Khawarizmi itu menyederhanakan matematika. Matematika itu rumit, hitung-hitungan berat, disederhanain sama Al-Khawarizmi. Angka 0, 1, 2, 3 itu Al-Khawarizmi yang nemuin. Kalau 0 tuh titik gitu, atau sekarang jadi bulat kan, nggak ada sudut. 1 sudutnya 1, 2 zigzag, 2 sudutnya 3, ada 3 sudutnya dan seterusnya. Dan beliau ini adalah penghafal Quran ya. Beliau penghafal Quran. Masya Allahnya guys, itu aku udah pernah ke makamnya. Itu bukan hanya orang Muslim, tapi semua agama, semua bangsa itu datang. Bagaimana melihat sejarah dan kejeniusannya Al-Khawarizmi. Berarti kan benar-benar Al-Quran yang diresapi dengan baik itu bisa menjadikan kamu orang yang cerdas, jenius, dan luar biasa gitu. Luar biasa. Dan manfaat dari ilmu yang dikembangin itu luar biasa kan. Dan ilmuwan dalam peradaban Islam, spirit ketika ngembangin ilmu itu pertama untuk ibadah. Karena kan tujuan kita hidup ke dunia ini, tujuan Allah nyiptain kita di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, ini hebatnya bahasa Quran ya. Allah nggak bilang aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, tapi Allah bilang tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah saja. Beda kan? Mirip kayak kalimat tauhid tuh.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hmm. Kalau ilahi Allah, Tuhanku adalah Allah, berarti ada Tuhan-Tuhan yang lain dong di samping Allah. Bisa berbuat syirik gitu. Tapi kalau la ilaha illallah, nggak ada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, berarti hanya Allah aja. Nah, kalau Allah nggak nyiptain kita kecuali buat ibadah aja, berarti Allah nggak nyiptain kita buat maksiat, Allah nggak nyiptain kita buat beribadah kepada selain Allah gitu. Nah, maka ilmuwan dulu ketika ngembangin ilmu, tujuannya juga ibadah. Nah, kenapa Al-Khwarizmi ngembangin matematika, aljabar, dan seterusnya? Karena matematika dibutuhkan dalam ibadah muslimin. Menghitung nisab zakat pakai matematika, menghitung jatah warisan dalam ilmu waris tuh, dalam ilmu faraid itu juga pakai matematika. Nanti ilmu terapan ke bidang lain misalnya astronomi, ngitung pergerakan bintang. Sehingga ketika memprediksi kapan nih masuk Ramadan, kapan masuk Idul Fitri dengan metode hisab, nah itu kan pakai matematika juga base-nya. Gitu. Selain pengamatan ya. Nah, nanti muncul lagi ilmuwan yang lain. Ibnu Al-Haytham, orang yang menemukan lensa pertama kali, pakar optik gitu, yang membedah anatomi mata manusia, gimana prinsip kerjanya, yang mengilhami kamera modern hari ini. Itu juga ilmuwan Islam, ahli fisika, ahli biologi, dan pasti ahli Quran juga. Coba manfaat banget kan kita hari ini bisa podcast, bisa ditonton orang banyak. Nah, ini pahala jariah nih buat Ibnu Al-Haytham, ilmuwan Islam. Nah, betapa hebatnya ya peradaban Islam pada masa itu. Ada lagi di bidang kedokteran misalnya ada Abul Qasim Az-Zahrawi yang menemukan 200 jenis alat bedah di Itu Cordoba di Andalusia gitu. iya, aku pernah dengar apa namanya Ustaz? Abul Qasim Az-Zahrawi. Abul Qasim Abul Qasim Az-Zahrawi. Az-Zahrawi. Itu yang menemukan alat bedah. 200 jenis alat 200 bedah. Oh my. Terus jarum benang buat menjahit luka yang bisa menyatu dengan kulit manusia. Yang terbuat dari usus hewan-hewan halal ya, sapi, kambing. Itu gitu. beliau penemunya? Itu beliau juga penemunya. Masya Allah ya, ternyata sebanyak itu Nah, jadi para penghafal Quran yang merubah dunia ya untuk lebih baik. Begitulah Quran kalau benar-benar diimplementasikan. Jadi setelah dibaca, Quran itu direnungi, dihayati sehingga bisa menjadi ilham, menjadi inspirasi dalam berkarya. Masya Allah. Gitu Bang Atta. Dalam banget sih ini. Dalam banget guys. Tapi kenapa sekarang banyak orang tuh hanya baca Quran yang hanya baca Quran gitu sebagai rutinitas aja, ataupun sebagai ini ya kita membaca Quran tapi susah gimana ya? Susah menyerapnya untuk di pekerjaan dan lain-lain gitu. Kalau yang aku lihat ya. Koreksi kalau saya salah. Iya, karena problem kita itu hari ini. Orang jangankan mau tadabbur, mau mengimplementasikan, baca aja belum kelar. Kan tadi 2/3 nih PR kita. Umat Islam di negeri kita nggak bisa ngaji. Masya gitu loh. Allah, Ini masih semoga kita PR. bisa menghafal Quran lagi ya Allah. Ini aku aja udah telat. Ya nggak ada kata telat lah Bang Ada Atta. telat ya. Insyaallah. Insya Allah. Tadi aku udah pesen juga guru nih sama Ustadz buat istriku juga. Masya Allah. Semoga nanti habis Ramadan ya Ustadz ya. Sama Insya Allah. anak-anakku nih. Kan aku punya 2 anak nih. Pengen mereka juga bisa gitu Ustadz. Baca Quran at least. Penghafal Quran. Aku udah masukin juga di TPQ ya. TPQ di sini. Masya Allah. Dekat rumah di masjid. Nggak yang masjid gede. Bahkan masuknya aja lewat gang. Jadi supaya mereka itu benar-benar ngerasain belajar Qurannya tuh. Humble. Tawadu, humble, belajar Quran di sana gitu Ustaz. Iya, dimulai dari rumah mungkin suasana Quran dihadirkan, nyetel murattal, biar terbiasa dulu kan. Bener. Anak kecil itu kan dia bisa gagal menerima nasihat, tapi nggak pernah gagal meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Gitu, makanya teladan dari orang tua ya. Kalau orang tuanya memfasilitasi, disetelin Quran, suasana rumahnya Quran, kan banyak ya. Kita melihat bukan kasus ya, kalau kasus konotasi negatif ya. Iya. Kita melihat banyak fenomena anak kecil yang dari kandungan, dari sejak bayi disetelin murattal, terus pas gedenya mudah belajar Quran, bahkan banyak yang udah pada hafal Quran gitu. Jadi dia udah pada akrab sama Quran jadinya. Biasanya dari umur berapa mereka bisa mulai menghafal Quran gitu? Menghafal Quran? Gak ada patokan yang pasti ya. Tapi rata-rata? Jadi sebenarnya tahapan kalau mau belajar Quran aslinya, nata'allamnal iman qabla an nata'allamal Quran. Itu kata sahabat Nabi dari Jundub bin Abdillah, kami belajar iman sebelum Quran.
Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdadna bihi imanan. Ketika kami belajar Quran, bertambahlah iman kami. Maksudnya, idealnya iman dulu sebelum Quran. Makin belajar Quran, makin nambah iman. Nah, I see. itu idealnya ya. Biar Idealnya begitu. ya, karena tadi kan saya udah jelasin, 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, ayat-ayat yang turun itu temanya untuk menumbuhin iman. 10 tahun Nabi dakwah di Madinah, lebih singkat kan? Isinya syariat, aturan, larangan. Nah, dengan iman yang kuat, kita akan bahagia menjalankan syariat. Gitu. Tapi tanpa iman, kita kayak terpaksa menjalankan agama ini. Padahal la ikraha fiddin. Gak ada paksaan buat memeluk agama Islam gitu ya. Tapi ketika kita udah bersyahadat, kita dipaksa memang untuk menjalankan syariat, betul. Tapi kan kalau berangkat dari keyakinan, berangkat dari cinta, pasti kan beda rasanya dibandingkan dengan berangkat dari terpaksa. Makanya iman dulu sebelum Quran. Biar apa? Nanti Quran yang dipelajari itu, Quran yang dihafal itu benar-benar dijaga, benar-benar dimuliakan, benar-benar untuk meraih ridho Allah, bukan tergocek untuk nyari dunia misalnya. Atau bahkan nauzubillah belok gitu loh. Karena nggak sedikit juga orang yang dia hafal Quran, tapi malah karena nggak dapat hidayah, dia gunakan Quran itu untuk malah memusuhi Islam. Itu Bisa juga begitu kejadian ya? kayak begitu. Nah, kan Iya, baginda Nabi benar. SAW juga pernah bersabda, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan munafik dari golongan umatku itu justru para pembacanya. Para qari'ul Quran, hafizul Quran, itu bisa berpotensi munafik. Ini bukan untuk ini bukan untuk memadamkan semangat kita belajar Quran, enggak, tapi supaya lebih hati-hati. Gitu. Kenapa kita pas buka Quran nih, ketemu Al-Fatihah, ketemu surah Al-Baqarah. Nah, di surah Al-Baqarah openingnya itu kan 5 ayat pertama tentang orang beriman, 2 ayat berikutnya tentang orang kafir. Sisanya agak panjang itu tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata, kamilah orang-orang yang berbuat perbaikan. Orang munafik tuh gitu, gak sesuai antara apa yang diomongin dengan yang dilakuin. Gitu lah, itu di antara ciri munafik yang ada di awal surah Al-Baqarah. Kenapa Allah ingatin tuh, kita begitu buka Quran, ada panjang pembahasan tentang munafik, biar kita gak salah niat dengan Quran. Ketika kita memperjuangkan Quran, Allah yang kita tuju, ridho Allah yang kita cari. Niatnya harus ikhlas karenanya, mengharapkan balasan darinya saja, karenanya, untuknya. Nah, ini kan pondasi yang mahal banget. Gitu. Itulah iman tadi. Iman, benar-benar. Iman. Makanya tiap kali ngaji, tiap kali dengerin Quran, makin yakin lagi sama Allah. Imannya bertambah. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Allah. Makin dengerin Quran, makin yakin. Kenapa? Karena pesannya sampai. Berarti cara meningkatkan iman itu salah satunya dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya, merenungi, menghayati isinya. Kan kita hari ini spirit, apalagi di bulan Ramadan nih, semangat lomba-lomba, banyakin khataman gitu. Khatam 1 kali 2 kali itu bagus. Dan memang itu ada anjurannya. Tapi jangan lupa Quran yang turun di bulan Ramadan itu, apa kata Allah di surah Al-Baqarah ayat 185? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jadi Ramadan bulan turun Quran nih. Berarti istimewanya Ramadan ini kan dengan Quran. Kita harus semakin akrab sama Quran di Ramadan ini. Karena kalau di Ramadan aja kita lalai dari Quran, lebih-lebih di 11 bulan yang lain gitu. Oh my God, oh my God. Terus kata Allah, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kapan Quran itu jadi petunjuk? Ketika direnungi, ketika dipahami. Itu dipahami itu katanya nggak bisa sendiri, harus ada guru. Atau sebenarnya boleh-boleh aja? Ya, jadi gini. Kan dalam ulumul Quran itu ada tafsir, ada tadabbur. Dalam ulumul Quran itu ada istilah tafsir, ada istilah tadabbur. Kalau tafsir itu ilmu yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran secara detail, secara rinci, secara lengkap, komprehensif. Nah, yang berhak menafsirkan Quran itu ulama.
nggak boleh sembarangan. Karena butuh tools, butuh ilmu alat istilahnya. Dia harus paham bahasa Arab pastinya, mengerti ilmu mantik, logika, terus paham sirah nabawiyah, tahu konteks turunnya ayat, dan lain sebagainya. Makanya yang berhak menafsirkan Quran itu hanya ulama. Tapi, tadabbur Al-Quran itu sebenarnya kewajiban setiap umat Islam. Apa bedanya tafsir dengan tadabbur? Tafsir itu menjelaskan isi kandungan Quran, tadabbur itu berusaha memahami Quran. Beda nggak? Nah, tafsir adalah tools untuk mentadaburi Quran. Paham nggak kira-kira Bang Atta? Jadi kita disuruh untuk memahami Quran, menghayati Quran. Minimal nih, ya ini yang praktis aja lah ya. Minimal dengan membaca terjemah. Karena terjemah itu kan tafsir ringkas lah dengan boleh bahasa kita. Boleh kita baca sendiri juga di rumah boleh. Iya harus banget. Masa Quran dicetak ada terjemahnya, masa dianggurin aja gitu buat pelengkap aja? Karena takut salah paham. Nah, kalau ada yang bingung, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyain sama ahlinya kalau kamu nggak tahu. Jangan bikin kesimpulan sendiri. Oh, itu yang bahaya. Jangan ngaco gitu. Oh, maksudnya yang nggak boleh tafsirin sendiri itu maksudnya jangan sampai ngaco gitu ya. Gitu. Nah, kalau begini Ustadz, misalnya saya baca Quran nih, setiap bulan Ramadan kan saya suka baca dulu Arabnya terus baca artinya. Gitu boleh Ustadz? Marah yang bagusnya seperti itu. Oh, malah bagusnya gitu. Iya. Jadi aku baca terus baca artinya. Kan gini, Quran itu apa sih? Kalamullah. Oke. Qala Allah. Firman Allah, perkataan Allah. Kata ulama, kalau mau ngobrol sama Allah, sholatlah, berdoalah. Tapi kalau mau Allah ngobrol balik sama kita, bacalah Quran. Nah, Allah maunya apa sama kita? Nah, itu kan ada di Quran. Nah, masa kita nggak kepo? Masa kita nggak mau tahu coba? Allah perintahin kita, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, kita taunya dari mana? Allah perintahin kayak begitu. Dari Quran. Dari Quran. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Taunya dari mana? Dari Quran. Dari Quran. Nah, itu berarti kalau kita mau bikin Allah senang sama kita, ridho sama kita, berarti kan cari taunya di Quran. Nah, apa pentingnya kita dapat ridho Allah? Allah senang sama kita. Ya, karena balasannya nggak ada lain selain surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Allah. Nah, Masya Allah. Jadi gitu Bang Atta, kalau kita baca Quran sambil tadabbur, sambil merenung, nikmatnya beda. Cuman kan kalau Ustadz kan ngerti bahasa Arab. Kalau aku kan enggak. Jadi aku masih baca, belajar juga lah. jadi lama baca Qurannya. Karena baca Quran, terus baca artinya lagi, baca Quran, baca artinya, jadi lama. Kan kemarin aku tanya lah sama seseorang, katanya gak usah baca artinya, baca Qurannya aja. Wah, nggak rekomen sih kayak gitu. Gak rekomen ya. Mending baca Quran, terus baca artinya. Iya. Malah itu yang bagus. Biar pesan, biar ngerti kan. Iya, biar ayatnya itu nyampe ke hati. Direnungi nyampe ke hati. Iya sih, aku tuh punya pemahaman itu juga. Yang penting ngerti nih. Kalau daripada aku baca banyak, tiba-tiba aku nggak terlalu ngerti. Walaupun memang katanya dengan membaca aja kita udah menenangkan hati kan. Betul. Karena kalau tambah baca artinya jadi tambah bisa meresapi lagi. Quran itu mukjizat. Ketika kita baca, kita belum ngerti maknanya, kita tetap dapat pahala. Jangankan begitu, orang yang masih baca terbata-bata aja nih, ini buat motivasi teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini masih belum bisa ngaji, jangan berkecil hati. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang yang ngajinya masih patah-patah nih ya, terbata-bata, falahu ajran. Pahalanya double loh. Malah dikali 2, pahala lebih membaca. Lebih banyak dari orang yang lancar. Pahala membaca, pahala belajar. Bukan lebih banyak sih, tapi ada 2 keutamaan gitu. 2 keutamaan. Iya, okay. Karena kalau udah jago nanti keutamaan beda lagi. Kata Nabi, alladzi yaqra'una al-Qur'an fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang ngaji, jago, lancar, fasih, mahir, itu dibersamai malaikat yang mulia. Masya Allah. Gitu. Itu jadi semuanya ada keutamaan. Saking sayangnya Allah sama kita, sampai orang yang baru mau belajar aja, masih terbata-bata aja, diapresiasi 2 kali lipat sama Allah.
gitu. Tapi jangan sampai kalau gitu nggak usah lancar-lancar aja. Ah, jangan mikir gitu karena nanti kalau udah jago, udah lancar nanti Jadi salah pun nggak keutamaannya apa-apa ya. Jadi untuk yang ya baru-baru namanya mulai juga masih ataupun belajar. Tapi jangan tetap dalam kesalahan terus-terusan kan tuh, gitu. Makanya belajarlah cari belajar terus. guru gitu. Betul, Quran itu harus nyari guru, nggak bisa otodidak. Karena keilmuan Islam itu ada silsilah bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita belajar Quran nggak ada guru, khawatir gurunya malah setan kan? Nauzubillah gitu. Wah, ini Nah, makin luar. baca Quran nggak ngerti maknanya aja pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita mau sampai memahami maknanya, kebaikan Quran itu semakin sempurna kita dapatkan. Kata Allah di Quran surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Quran turun bawa berkah. Jadi kalau hidup kita dekat sama Quran nih, baru dengerin murotal, baru belajar masih terbata-bata, baru baca belum ngerti artinya, itu pahalanya udah dapat banyak. 1 huruf alfu hasanah, 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan pasti Allah Tambah banyak eksponensial lagi tuh Masya Allah. pahalanya. Tapi belum sempurna kebaikan Quran itu sampai lihat dabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Apa itu tadabbur? Menghayati, memahami sehingga bisa kita amalin dalam kehidupan. Nah, itu Oke. goalnya. Makanya pentingnya tadabbur. Ada banyak gerakan membaca Quran, gerakan one day one juz, banyak kan? Gerakan tahfizul Quran, ngafal Quran, banyak kan? Banyak. Tapi gerakan tadabbur Quran, nah itu jarang tuh. Jarang. Jarang. Makanya padahal tadabbur itu penting. Tapi hari ini cenderung ditinggalin oleh umat. Makanya mudah-mudahan nih yang nonton podcast ini, Masya Allah, kebaikan buat Bang Atta nih, dari siapapun yang terinspirasi dapat pahala nih Bang Atta, Masya Allah. Amin, amin ya Allah. Wah, ini mah apa yang Ustadz sampaikan ya. Aku aja pribadi nih ngerasa kayak kesenggol-senggol dikit guys. Karena memang namanya Daging Talk ini kan talks to learn. Jadi aku di sini juga pengen belajar Masya sama Allah, Masya abang, Allah. sama Bang Muzambil. Jadi dengan obrolan tadi saya juga, oh ya Allah, aku masih harus belajar lagi nih Al-Quran ya Allah. Dan banyak juga senang tadi mendengar kalau Tuhan itu bahkan kamu mau belajar pun Tuhan ngasih penghargaannya juga lebih gitu. Masya Allah. Nah, kalau menurut Abang Muzamil sendiri, boleh nggak sih sebenarnya atau ada nggak sih ayat Al-Quran kalau kita baca ini jadi kaya? Kalau kita baca Quran ini kita jadi dapat istri misalnya. Atau kita baca ayat ini kita jadi jauh dari penyakit. Bagaimana menurut Bang Muzamil? Allahu a'lam ya. Tapi yang jelas Bang Atta, Quran itu solusi. Oke. Quran itu solusi buat hidup kita. Jadi apapun masalah hidup kita, mestinya kalau kita buka Quran, harusnya nemu tuh solusi. Idealnya kan seperti itu. Ya, kita mau apa ya? Kita mau dilindungin sama Allah nih. Dilindungin dari mara bahaya, baik makhluk nyata atau makhluk ghaib gitu kan. Makanya kita baca trikul kan. Kita baca Trikul, iya. trikul nih yang Qul huwallahu. biasanya jadi playlist sholat favorit. Iya. Playlist favorit atau enggak memang itu doang yang dihafal. Trikul. Jangan salah loh Bang Atta. Trikul itu kalau direnungin itu dahsyat loh. Misalnya surah Al-Ikhlas, coba Bang ya. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Tunggal. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Ini kan surah tentang tauhid luar biasa ya. Namanya surah Al-Ikhlas. Artinya kita beribadah itu penting banget menghadirkan ikhlas. Kalau kita mengaku ikhlas berarti belum ikhlas. Karena di dalam surah Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlasnya. Dan ikhlas di sini dalam bab ibadah loh Bang Atta. Artinya kalau kita beramal tujuannya harus Allah, bukan yang lainnya. Terus ada pergeseran makna di Indonesia. Kan kita sering nyebut punya keinginan, punya cita-cita, tapi nggak kecapaian gitu. Sudah aku ikhlaskan ya Allah.
Nah itu di situ seharusnya sudah aku ridhokan ya Allah, aku relakan, rela. Bukan ikhlas ya. Nah cuma kalau diucapkan ikhlas juga nggak bisa disalahin juga karena udah diserap ke bahasa kita, ikhlas juga bermakna rela dalam bahasa kita. Tapi kalau istilah Arabnya, ikhlas itu dalam bab ibadah. Kita beramal karena Allah, untuk Allah, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ini pertama tentang surah Al-Ikhlas. Lalu surah Al-Falaq nih. Karena kan sering jadi playlist sholat, makanya kita bahas sedikit Oke. tadabbur nih. Playlist sholat kita bersama nih. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh, waktu falak. Nah, Allah nyuruh Nabi memohon perlindungan kepadanya. Satu kali nih, Allah yang menguasai waktu subuh. Berarti waktu subuh itu waktu yang istimewa. Waktu-waktu yang disebutin Allah dalam Quran, yang dijadiin Allah objek sumpah. Pasti itu punya keistimewaan, punya keutamaan. Kapan-kapan kita bahas. Nah, terus kita berlindung dari apa? Sekali minta perlindungan, kita berlindung dari 4 hal. Yang pertama, min syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluknya. Umum banget nih, kejahatan makhluk itu baik makhluk hidup maupun makhluk mati. Pokoknya kita berlindung sama Allah dari semua kejahatan ciptaan Allah. Apa aja ciptaan Allah? Ya, bisa manusia, bisa hewan, bisa jin kalau yang gaib, bisa juga makhluk mati. Makhluk mati apa? Misalnya batu, kan betapa banyak orang yang jalan, habis itu kesandung batu, jatuh, itu kan bahaya buat dia kan? Nah, itu kejahatan makhluk Allah juga dong. Maka kita berlindung sama Allah. Atau pas saya bangun nih kejeduk sudut meja ini. Nah, kalau kita udah baca Al-Falaq, kita udah berlindung sama Allah. Supaya dijauhin dari mara bahaya, kejahatan makhluk ciptaan Allah gitu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, kejahatan seringnya banyak di malam hari kan ya. Rampok, begal, maling, pencuri. Kan kalau mau pulang sendiri malam-malam di jalanan yang sepi gitu ya. Kalau di lintas kota ada bajing loncat segala macam. Kejahatan itu secara umum banyak terjadi di malam hari. Makanya kita berlindung sama Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nah, ini udah mistik nih. Makanya kalau kita baca Al-Falaq itu jadi perlindungan. Orang kalau mau ibaratnya mau jahatin kita, mau guna-guna segala macam, mau sihir lah ya. Nah, itu kita terproteksi dengan ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Kan orang kalau ada julid sama kita, ada orang yang julid sama kita, itu jadi energi negatif kan buat kita. Makanya pernah dengar nggak istilah penyakit ainul hasad. Orang kalau benci sama kita, memandang kita dengan pandangan kebencian, nggak senang dengan nikmat, dengan karunia yang Allah titipin sama kita nih. Nah, itu jadi energi negatif buat kita. Makanya kita butuh perlindungan sama Allah. Itulah kenapa trikul ini disunnahkan untuk kita baca di zikir pagi petang, biar jadi proteksi buat kita. Trikul ini Iya, ya. Ternyata trikul ini bukan hanya suratnya simple, tapi ternyata manfaatnya, khasiatnya Betul. luar biasa ya. Sama juga kalau ada orang yang mengagumi kita, bukan hanya hasad ya. Tapi lupa bilang Masya Allah atau lupa doain Allahumma barik, itu kan jadi energi negatif juga buat kita. Oh gitu. Makanya kita harus berlindung. Ngomong-ngomong soal hasad nih ya Bang Atta ya. Julid itu mungkin ada bibit-bibitnya di setiap manusia gitu. Cuma jangan diturutin gitu loh. Karena kan ini salah satu penyakit hati yang bahaya ya. Karena hasad itu merupakan dosa yang pertama kali terjadi di langit, sekaligus dosa pertama di bumi. Dosa pertama di langit, hasadnya iblis sama Adam. Kok ini ada makhluk junior, aku lebih senior, kok dia lebih dimulain Allah sih? Kok dia kok semuanya disuruh sujud sama dia sih? Gitu. Protes tuh iblis, dia merasa dia lebih baik karena dia diciptain dari api, dia bikin standar sendiri. Nah, disitulah kurang lebih ya kisahnya. Hasad pertama di langit, hasad pertama di bumi, anaknya Nabi Adam, Qabil ke Habil. Kok istri dia lebih cantik? Kok kurban dia diterima sama Allah? Nggak suka nih Qabil, akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di dunia. Nah, makanya hasad ini bahaya banget.
Bahaya banget. Sebenarnya kenapa kita harus hasad sama orang lain gitu loh? Berarti kan kita protes sama Allah. Kan yang bagi-bagi rezeki, yang ngasih karunia kan Allah. Suka-suka Allah kan? Ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan, terserah Allah. Karena itu semuanya kan jadi ujian untuk bersyukur ataupun bersabar kan. Kenapa kita protes? Kenapa kita nggak suka sama nikmat orang lain gitu loh? Kenapa harus gitu? Berarti kan kita protes sama Allah. Makanya kenapa hasad itu dikategorikan juga sebagai syirik kecil. Penyakit hati yang bahaya gitu loh. Karena itu ketika udah kita pemberian protes, Allah. berarti kita kayak protes sama Allah gitu. Ya Allah, hilangkan nikmat sama dia, pindahin ke saya gitu. Kayak gitulah. Orang hasad kan gitu kalau levelnya udah akut banget. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhin dari sifat seperti itu. Makanya kita perlu berlindung sama Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang dengki apabila ia dengki. Jangan-jangan yang dengki kita sendiri. Nauzubillah gitu. Itu ngomong-ngomong soal Al-Falaq. Nah, terakhir nih An-Nas. An-Nas. An-Nas nih, singkat aja. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Robnya manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Berapa kali berlindung sama Allah? 3 kali kan? 3 kali. 3 kali di 3 ayat kan? Kalau tadi cuma sekali doang kan? Untuk 4 perlindungan. Kalau ini 3 kali mohon perlindungan untuk berapa hal? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Kita memohon perlindungan untuk satu hal. Apa itu? Godaan setan. Karena godaan setan itu kan bahaya banget ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Kan setan itu, jadi ceritanya gini, setan itu apa sih definisinya? Kan ada iblis, ada jin, ada setan. Bang Atta tahu nggak kira-kira bedanya apa? Jin, iblis sama setan. Mm-mm. Oke. Kalau jin itu dia ada di bumi kayak kita. Karena kan katanya Tuhan itu, katanya Allah itu menciptakan jin dan manusia. Iya. Jadi dia ada. Cuma beda dimensi sama Cuma kita. beda dimensi sama kita. Jadi gini, Kalau setan itu yang dari neraka. Yang dulunya malaikat. bukan. Setan Bukan itu ya? sebenarnya sifatnya. Coba Setan itu, abang oke, jelaskan. kita runutin aja ya. Nurutin. Nenek moyang manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Oke. Nenek moyang jin itu iblis. Oke, tunggu. Nenek moyang manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. nenek moyang manusia Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyangnya jin itu iblis. Nenek gitu. moyangnya jin itu iblis. Defaultnya manusia beriman kepada Allah. Nabi Adam beriman kan? Beriman. Nah, defaultnya jin itu kufur sama Allah. Iblis ingkar kan? Ingkar. Nah, cuma nanti manusia ada yang beriman, ada yang kufur. Jin juga sama, ada yang kufur, ada yang beriman. Jadi ada juga jin yang beriman. Yang jin muslim juga ada. Gitu. Nah, sekarang syaitan nih. Nah, syaitan itu jin kufur yang masih jadi bala tentara iblis untuk nyelesain misi iblis buat jauhin kita dari jalan Allah. Buat nyesatin kita dari jalan Allah. Nah, itulah syaitan dari golongan jin. Kan kita sering a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang dirajam, yang dihukum Allah. Yang dikutuk, yang terkutuk kalau terjemahan kita ya. Tapi kan ar-rajim itu kan rajam gitu loh. Begitu kita ta'awuz, isti'adzah, itu setan itu langsung kabur gitu karena dilemparin bola api gitu atau Allahu a'lam ya, pokoknya dihukum lah sama Allah. Nah, kita berlindung nih kepada Allah dari bisikan setan karena betapa banyak hari ini kita kalah oleh hawa nafsu kita sendiri karena ditunggangi bisikan setan kan. Setan dari golongan jin. Cuma kan kalau di Ramadan ini wa tughallum fihi maradatus syayatin. Setan-setan lagi diikat. Bang Atta, kok masih ada aja orang yang maksiat, masih ada aja orang yang berbuat dosa. Jangan-jangan emang dirinya kita udah kayak sendiri setan. setannya gitu. Karena minal jinnati wan nas, setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus introspeksi diri. Kita itu aslinya baik atau enggak? Karena setannya banyak. Karena bukan, setannya lagi diikat.
Iya, jadi ternyata kita juga setannya banyak. kalau masih maksiat, jangan salah-salahin setan dari golongan jin itu. Iya. Jangan-jangan kita sendiri yang setannya. Ya Allah. Gitu. Atau setan sendiri kayak ngeliat kita, ini lebih setan dari setan nih. Nah, ada juga tuh katanya kayak setan gitu. dari golongan jin itu kan iblis udah hidup dari zaman Nabi Adam. Terus dia dikasih kesempatan sama Allah sampai hari kiamat. Dia udah hidup udah ribuan tahun tuh. Tahu banget tentang manusia. Bahkan jin itu kan bisa masuk melalui ke aliran darah kita. Tahu banget semua tentang Berarti kita. orang-orang kayak Sedangkan kesurupan kita gitu-gitu. sedangkan kita nggak bisa ngelihat dia. Iya. Itu kan nggak fair kan sebenarnya. Oke. Kita musuhan nih. Kita musuh sama jin. Jin tahu semua tentang kita, tapi kita nggak tahu tentang jin. Sekilas nggak fair kan? Makanya Allah kasih perlindungan nih. Surah Al-Mu'awwidzatain itu surah 2 perlindungan. Itulah Al-Falaq dan An-Nas. Kita punya isti'adzah, kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita dengan itulah kita bisa selamat dari godaan setan. Makanya kalau ada godaan untuk maksiat nih, cepat-cepat bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya kalau apa ya, bangkit hasrat untuk ngelakuin sesuatu yang Allah benci aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nah, kalau kita berdoa minta perlindungan sama Allah, udah kita jadi tenang lagi hatinya. Insya Allah dibimbing lagi sama Allah. Karena kata Allah, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguh tipu daya setan itu lemah. Makanya jangan diturutin. Tipu daya setan itu lemah. Kita isti'adzah, insya Allah kita dibimbing sama Allah untuk selamat. Nah, ada tipu daya yang berat nih. Apa tuh? Inna kaidakunna azim. Ini ucapan seorang bangsawan Mesir namanya Al-Aziz di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sesungguh tipu daya kalian wahai para wanita sangat dahsyat. Nah, ini kan dikutip sama Allah. Berarti memang godaan perempuan itu berat. Nah, itu kalau udah godaan perempuan ditunggangin sama setan, udah tuh. Selesai. Godaan perempuannya berat, padahal godaan setannya lemah. Gitu. Makanya kita harus berlindung dua-duanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi min fitnatin nisa. Nah, sebenarnya bukan Islam itu sangat memuliakan perempuan, cuma kitanya yang harus menjaga diri untuk memuliakan perempuan kan gitu. Cuma perempuan itu bisa jadi ujian buat kita, bisa jadi godaan buat kita. Makanya harus hati-hatilah. Salah satu fitnah, tanda kutip, ujian terbesar di akhir zaman, itu fitnah perempuan, ujian perempuan. Gitu. Makanya kita amalin trikul ini mudah-mudahan jadi proteksi lah buat kita. Trikul ya guys ya. Trikul. Ingat Allahu trikul. a'lam. Jadi kalau misalnya di Quran itu ada surah-surah yang paling important untuk kita hafal, trikul itu salah satunya ya. Trikul, surah Al-Mulk, Surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Mulk perlu untuk kita rutinkan? Kalaupun belum hafal, kenapa harus kita istiqomahkan setiap malam kalau bisa? Karena baginda setiap Nabi, malam Al-Mulk. iya, sebelum tidur. Karena sunnah Rasulullah seperti itu, mengamalkan surah Al-Mulk pada malam hari sebelum tidur. Di sebuah hadis baginda Nabi SAW pernah bersabda, minal Qur'ani 30 ayah. Dari Al-Quran itu terdapat 30 ayat. Syafa'at li rajulin, yang akan menjadi pertolongan untuknya, untuk seseorang yang mengamalkannya, hatta ghufiralah, sampai diampuni dosa-dosanya. Wahia tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat itu adalah surah yang diawali dengan tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Nah, makanya perlu banget kita merutinkan surah Al-Mulk sambil tadabburi maknanya. Cuma 30 ayat doang. Nah, itu manfaatnya luar biasa. Setelah Al-Mulk, Terus Al-Kahfi. Al-Kahfi. Al-Kahfi Jumat itu ya? proteksi fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal. Karena dalam Al-Kahfi itu ada 4 tema besar, ada 4 ujian lah. Ujian iman, kisah Ashabul Kahfi, ujian harta, kisah 2 pemilik kebun, terus ujian ilmu, kisah Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, ada kisah ujian kekuasaan di kisah Raja Dzulkarnain. Nah, ini kan nanti Dajjal di akhir zaman nih bawa 4 hal ini tuh. Dia ngaku diri Tuhan, terus dia punya harta luar biasa, dia punya ilmu, dia punya kekuasaan gitu. Makanya kita di reminder terus sama Allah. Perlu kita rutinkan setiap Jumat ya, walaupun ada perbedaan pendapat ulama tentang derajat hadisnya. Apakah sahih atau dhaif, Allahu a'lam, saya juga kurang paham, tapi masyhur kita mengamalkan surah Al-Kahfi
mendawamkan surah Al-Kahfi di setiap Jumat supaya terang dari Jumat ke Jumat gitu. Allahu alam. Nah, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz kalau seorang penghafal Quran tapi tidak mencerminkan akhlak Al-Quran? Makanya tadi saya sempat bilang kan, nata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an, belajar iman dulu sebelum Quran. Makin belajar Quran makin nambah iman. Ini salah satu alasannya, Bang. Biar Quran yang dipelajari, yang dihafal itu benar-benar diimplementasikan, diamalkan, karena dia takut sama Allah. Makin hafal Quran kan makin lembut hatinya, makin takut kalau mendurhakai Allah, makin taat sama Allah gitu. Nah, kalau ada orang yang hafal Quran tapi enggak mengamalkan Quran, akhlaknya enggak Quran, berarti kondisinya Quran cuma baru di lisan doang. Quran baru diingatan doang, belum turun ke hati. Makanya Nabi SAW pernah wanti-wanti, dulu ada satu kelompok namanya Khawarij. Apa kata Nabi tentang golongan itu? Yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak melewati kerongkongan. Naudzubillah. Nah. Maksudnya nggak sampai ke hati. Oke. Gitu. Makanya hidayah itu emang mahal banget sih. Wah. Iman itu memang sesuatu yang bersyukurlah kita yang dikasih keimanan sama Allah. Kita masih takut kepadanya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita terjatuh juga sih. Kadang-kadang kita maksiat juga sih. Cuma memang nggak ada manusia yang terlepas dari dosa kan. Kullu bani Adam khata' kata Nabi. Setiap anak cucu keturunan Adam pasti pernah bikin dosa. Tapi sebaik-baik pendosa at-tawwabin, yang mau kembali sama Allah, yang mau tobat. Gitu. Jadi bikin dosa, tobat lagi, bikin dosa, tobat lagi. Jangan pernah nyerah. 1000 kali kita berdosa, 1001 kali Allah menunggu untuk mengampuni kita. Makanya di Quran terbuka ya. Betul. Jadi Masya jangan Allah. teman-teman jangan sampai putus asa lah. Karena Allah di surah Az-Zumar ayat 53 nih dengan lembut menyapa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang sama hamba-hambaku yang melampaui batas sama diri mereka sendiri. Allah nggak bilang, hei pendosa, nggak. Tapi Allah dengan lembut bilang, sampaikan Muhammad sama hamba-hambaku yang mereka melampaui batas sama diri mereka sendiri. Indah banget ya bahasa Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Asalkan sempat tobat, pasti diampuni sama Allah. Mau sebutin dosa-dosa yang besar itu, syirik. Syirik itu tetap diampuni sama Allah, asalkan sempat tobat sebelum mati. Yang enggak diampuni itu kalau mati dalam kemusyrikan. Itu syirik ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Terus dosa yang lain lagi apa? Durhaka sama orang tua, yang pernah zina, judi, mabuk, segala macam. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini kita makin dengar makin meresapi guys. Ini ternyata Allah itu sayang banget sama kita. Kita aja suka gak peduli ya. Bagaimana Allah terus memberikan peluang kepada kita untuk kembali kepadanya. Bagaimana terus membuka tangan. Bukan tangan sih kalau Allah ya. Terus membuka peluang buat kita untuk minta ampun sama Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini semoga kita bisa sama-sama menjadikan bulan ini bulan overhaul hati. Sama-sama kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini terakhir Bang Muzamil. Karena katanya nih 5 menit lagi harus closing. Asik, Bang Muzamil harus pergi juga. Mungkin terakhir untuk anak-anak muda, generasi milenial, generasi Gen Z di luar sana. Apa tips and triknya agar mereka bisa sukses di dunia sampai ke akhirat bersama Al-Quran? Yang pertama, terus jadi pembelajar. Oke. Jangan berhenti belajar karena menuntut ilmu itu kewajiban. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat Islam, baik yang laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu apa yang harus kita pelajari pertama? Pasti ilmu fardu ain, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih ibadah, fikih muamalah, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu penyucian jiwa. Pokoknya ilmu agama lah harus jadi yang utama. Setelah itu baru ilmu fardu kifayah. Kan semua ilmu itu wajib. Kalau fardu kifayah satu orang udah ngambil, yang lain udah terbebas kan gitu. Karena
semua keilmuan dibutuhkan dalam peradaban. Kita butuh dokter, kita butuh insinyur, kita butuh lawyer, kita butuh dan lain sebagainya gitu. Intinya terus jadi pembelajar. Terus jadi pembelajar. Terus dari Nice. pembelajar, dahulukan ilmu agama sebelum ilmu-ilmu lainnya gitu. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Quran. Kenapa? Karena Quran itu sumber keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kalau kita dekat sama Quran, hidup kita berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Ada banyak kebaikan. Bukan hilang, gak ada masalah sama sekali. Tapi Allah ilhami kita solusi, atau mungkin Allah kuatkan pundak kita untuk menghadapinya. Pokoknya ada banyak kebaikan kalau hidup kita dekat sama Quran. Karena berkah itu gak melulu soal jumlah. Banyaknya gak bahaya, dikitnya bikin cukup, tenang. Udah, enak banget tuh kalau hidup berkah ya. Tenangan. Jangan jauh-jauh dari masjid. Nah, masjid itu juga sumber hidayah Allah, sumber ketenangan. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, rumahnya Allah loh. Jadi di mana lagi kalau kita mau dekat sama Allah kalau bukan di rumahnya. Gitu. Apalagi buat yang cowok-cowok tuh, cobalah belajar untuk bisa sholat berjamaah 5 waktu rutin. Semampunya dulu. Kalau udah bisa istiqomah tuh, udah cinta sama masjid, satu golongan yang dapat naungan Allah di yaumil mahsyar nanti, salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah di yaumil mahsyar nanti, pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Nah, makanya kalau kita jadi ahli masjid, suka khidmat di masjid, nah itu anak muda yang keren tuh. Nah, yang keempat, closing statement aja deh ya. Saya mau ngutip nasihat salah seorang ulama yang deep banget, yang powerful banget, yang berkesan buat saya sendiri, yaitu perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Nikmatnya maksiat akan hilang, tinggallah siksanya. Lelahnya ibadah juga akan hilang, tinggallah pahalanya. Tinggal kita pilih aja, karena hidup di dunia ini singkat ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kenapa Allah sebutin mati dulu baru hidup? Karena kesadaran akan matilah yang membuat hidup kita jadi berkualitas. Kalau ada deadline, kita biasanya jadi gercep, jadi wah nggak boleh disia-siain, nggak boleh dilewatin. Udah kepepet biasanya muncul tuh potensi terbaik kita kan gitu. Makanya kalau kita sadar bahwa hidup kita ini ada deadline, ada kematian, pasti kita nggak mau nyanyain hidup kita, nggak mau habisin dalam kesia-siaan, apalagi dalam kemaksiatan. Karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah, dan Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap semua yang kita lakuin di dunia. Allah nanti akan tanya tentang usia muda, kamu habiskan untuk apa? Tentang ilmumu, kamu amalkan atau tidak? Allah akan tanya semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan jawaban terbaik, karena kita udah melewati masa muda, mengilmui diri, berusaha dekat dengannya, dekat dengan kitab sucinya, dekat dengan rumahnya, berbakti sama orang tua, berkarya yang manfaat buat sesama. Itu anak muda yang luar biasa, karena memang dari dulu peradaban Islam itu dipikul oleh pundak anak-anak muda. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, itu nggak ada yang usianya lebih senior dari Rasulullah, nggak ada. Dan mayoritasnya adalah anak-anak muda semua. Baik enggaknya sebuah peradaban itu ditentukan oleh kualitas anak mudanya. Jadi yuk teman-teman, kita upgrade kualitas diri kita, biar bangsa kita maju, umat kita juga bangkit insyaallah. Luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Itu dia, terima kasih banyak Abang Muzamil. Semoga berkah terus, sehat selalu, Amin. terus jadi inspirasi. Dan Amin. kita jumpa lagi di Insyaallah. kesempatan berikutnya dengan sharing-sharing berikutnya yang insya Allah lebih daging lagi. Insyaallah. Terima kasih jauh-jauh dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.